Jadi yang namanya manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fakir, artinya fakir itu banyak kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala subhanaka fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah, innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'izu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyaitonir syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pada yang kami hormati jamaah tasbih Oposari yang Allah muliakan, terima kasih kepada MC pembawa acara yang telah memberikan kesempatan dan memberikan salah satu kesempatan untuk kita semua, khususnya pada malam hari ini. Hendaknya kita semua sama-sama untuk memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwa pada malam Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa melakukan, mengamalkan, yaitu rutinitas kita, baik salat tasbih dan juga diiringi dengan tahlil, tahmid serta zikir. Dan juga kita pada malam hari ini sebagaimana sudah kita tentukan, yaitu tentang masalah pembacaan Al-Quran pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semuanya juga Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, waktu pada kita sekalian sehingga kita bisa menghadiri di mana setiap malam Jumat kita adakan, yang insya Allah ini merupakan jalan ke sorga untuk kita semuanya. Artinya jalan ke sorga, jalan untuk memudahkan di dalam usaha kita juga. Ya. Sebab kita semuanya manusia berkepentingan, semuanya manusia butuh, semuanya manusia fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diawali dari mukadimah yang saya sampaikan, ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah, innallaha ghaniyyun hamid. Wahai manusia, antum fuqara, kalian, kamu semua fakir atau juga berkepentingan pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya dan juga maha terpuji. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya, Allah juga maha terpuji. Kita semuanya tidak ada apa-apanya kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kemurahannya Allah, kecuali dengan pertolongannya Allah, kecuali dengan kebesarannya Allah kita bisa besar. Ini salah satu kebahagiaan sebagai muslim mukmin
sehingga kita bisa mengikuti taklim yang memang selalu kita adakan. Kenapa? Di dalam taklim ini tentunya kita tidak semua manusia di malam Jumat ini bisa mengikuti taklim, tidak semuanya. Ya, insya Allah kita selalu istiqomah di dalam melaksanakan taklim tersebut. Nah, orang fakir itu banyak kebutuhan. Fakir itu artinya ya orang yang bekerja, kalau istilah kita wujudnya manusia ini, kita orang yang bekerja serabutan, fakir itu. Jadi tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan. Miskin itu adalah orang yang bekerja tapi tidak menutupi kebutuhan hidupnya. Berarti antara miskin dan fakir lebih rendah orang yang fakir ketimbang orang yang miskin. Orang yang miskin, ya contoh orang yang miskin, kita pada kebutuhan 1 bulan umpamanya 4 juta, hanya 4 juta berarti kebutuhan kita. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang belum kita tutupi, yang belum kita cukupi. Nah, itu orang yang dinamakan orang yang miskin. Nah, orang fakir berarti lebih dari itu ya. Makanya standarnya kita ini termasuk orang-orang yang fakir. Semuanya manusia berkepentingan, semuanya manusia berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa kaya, dia bisa jaya, dia bisa tinggi derajatnya, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya. Kalau karena dirinya manusia hanya sebatas ikhtiar, hanya sebatas kemampuan apa yang memang dia miliki ya. Hanya sebatas kemampuan, hanya sebatas yang dimiliki, yang Allah berikan, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang diberikan. Contohnya ya, seorang paktani, ya paktani dia bagiannya. Seorang pengusaha, dia pengusaha bagiannya. Seorang pedagang, dia pedagang bagiannya. Itu yang Allah berikan. Artinya kita lewat kepintaran kita, lewat keahlian kita, lewat skill kita, maka kita wajib harus untuk ikhtiar ya, di dunia ini. Jadi disitulah dengan kefakiran kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sesungguhnya Allah itu maha kaya dan juga maha terpuji. Maka disinilah fungsinya kita manusia. Disinilah kewajiban manusia untuk memohon, untuk meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti niscaya akan kupenuhi kebutuhan kalian semuanya. Itu sudah Allah berikan, itu suatu kemudahan, Allah berikan suatu kelancaran, Allah berikan itu suatu kekuatan buat diri kita. Karena Allah sudah menyatakan seperti itu. Makanya doa itu adalah senjata orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang berislam. Senjatanya adalah doa. Maka daripada itu kita tidak luput, tidak lepas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan lahir batinnya, panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan juga dikabulkan permohonannya. Itu keinginan manusia. Tuh, betul. Itu adalah keinginan manusia. Nah, jadi kalau kita balik, kita stick balik ya. Jangan keinginan kitanya dulu, keinginan Allahnya dulu. Nah, di sini ada tick and give, ada timbal baliknya. Keinginannya Allah itu adalah kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya dulu ya, usolinya dulu. Apa yang Allah perintahkan, nah, itulah kita laksanakan. Apa yang memang Allah larang ya kita kendalikanlah oleh diri kita.
Jangan sampai kita berbuat yang memang Allah larang. Nah, itu dosa, itu haram. Banyak contohnya yang lain-lain yang dilarang sama Allah. Nah, bagaimana agar supaya kita kehidupan ini mencapai yang dikatakan dengan ya tujuan nanti ke depannya adalah hidup jaya, mati sempurna, masuk surga. Bagaimana ini? Nah, ini perlu kita pengkajian tentang keilmuannya untuk kita semuanya. Bagaimana caranya agar senantiasa hidup ini menjadi ya hidup jaya, mati sempurna, masuk surga. Nah, tentu ada proses-proses yang kita lakukan, terutama sekali tadi apa yang memang Allah perintahkan, Rasulullah contohkan kepada kita semuanya, itulah yang kita jalankan agar senantiasa kita hidup jaya, mati sempurna, masuk surga. Pasti semuanya berkeinginan, berharapan adalah seperti itu semuanya. Tujuannya tadi adalah Allah ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti makan, pasti minum. Ya. Orang yang enggak berusaha itu pasti makan, pasti minum, Allah berikan. Tapi beda dengan orang yang berusaha kalau kita usaha. Sebab tadi kembalinya adalah kita fakir, kita berkepentingan pada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita laksanakan apa yang memang Allah perintahkan, ya kita laksanakan. Apa yang memang dilarang ya kita hindarkan, kita jauhkan. Nah, itu semuanya. Nah, baru disitulah berarti ya kalau kita bekerja di salah satu perusahaan, apa yang memang perusahaan itu syaratkan kepada kita, niscaya kita akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari perusahaan kita. Artinya ada bonus. Contoh targetnya kita 1 bulan harus mencapai, umpamanya kalau di salah satu perusahaan Mazmur ya, berapa piece atau berapa ton, berapa kita apa hitungannya di Mazmur itu? Piece ya, 1 bulan umpamanya 100 piece, ternyata lebih dari itu. Nah, itu berarti salah satu bonus buat Mazmur karena lebih daripada target apa yang ditentukan dari perusahaan. Nah, itulah yang memang semata-mata kita dengan tulus ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan hitung-hitungan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan jangan kita hitung-hitungan sebanyak-banyaknya kita, sebab kita juga butuhnya sebanyak-banyaknya, bukan sekecil-kecilnya. Tuh, sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah ya, insyaallah para jamaah sekalian pada saat ini sudah berbeda. Seperti masa yang lalu sudah jauh berbeda. Ya, kalau dulu kita masih naik sepeda, ya kan? Ada orang yang masih jalan kaki. Kata orang naik sepeda, alhamdulillah saya mah udah naik sepeda gitu ya. Nah, kata orang yang belum naik sepeda nih dulu, kapan ya saya bisa naik sepeda? Nah, udah naik sepeda masih pengen juga yang namanya manusia keinginan, kapan ya saya beli motor? Udah beli motor, kapanlah kita beli wagon dan sebagainya. Itulah keinginan manusia, selalu bertambah, tidak mau berkurang. Manusia keinginannya selalu bertambah dan selalu ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya, manusia itu tidak akan berkurang, tentunya selalu ingin bertambah. Udah naik motor, pengen naik wagon, udah gitu wagonnya juga pengen wagon Fortuner, nggak mau wagon carry zaman dulu kan ya, pengennya Fortuner. Nah, pada saat ini dan lain sebagainya. Tuh ya, udah umroh sekali, pengen 2 kali, udah pengen 3 dan seterusnya. Udah hajian, wajibnya hanya sekali ya, yang berikutnya masih pengen haji, masih pengen dan sebagainya. Itu artinya banyak kebutuhan yang kita memang kita butuhkan, kita perlukan. Belum diri kita, belum istri kita, keluarga kita harus juga artinya memenuhi daripada kebutuhan keluarga kita, baik sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kebutuhan. Karena itu maka yang saya sampaikan tadi, ya bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana permohonan kita? Banyak yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wiridnya, ya, lewat Asmaul Husna yang 99 Asmaul Husna. Kita lewat ya Karim, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha agung, ya Karim, ya Wadud, wahai yang maha penyantun, ya wahai yang maha ulas asih, ya Karim, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu yang kita
panjatkan lewat aurat, lewat wirid kita di setiap saat, setiap waktu yang kita baca. Nah, lewat itulah kita di samping yang doa-doa yang lainnya. Nah, itu salah satu jalan wasilah, artinya untuk kita memohonkan pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicukupkan kebutuhan kita untuk sehari-hari. Nah, kebutuhan hidup ini bukan hanya untuk di dunia saja, kita bermohon juga untuk kebutuhan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dua-duanya kita dapat dalam permohonan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam ini tentunya kita juga ya ikhlas ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba, aku redo, aku ikhlas bahwa engkau adalah Tuhanku, kan begitu. Raditu billahi robba wa bil islami dina, dan aku ikhlas ridho Islam menjadi agamaku ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan engkau Allah Muhammad adalah sebagai rasulku dan lain sebagainya. Ikhlas ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, nabi dan rasulku. Nah, lewat itulah ya, lewat itulah pengakuan kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita istiqomahkan di dalam diri kita, istiqomah kita di dalam perbuatan kita. Kita tetapkan, kita tancapkan niat kita untuk beristiqomah, continue ya, untuk menjalankan apa yang memang Allah berikan dan apa yang memang kita mampu di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, karena itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita Allah berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir. Tanpa kekuatan, tanpa kesehatan, tanpa pertolongan Allah nggak bisa hadir. Tanpa hidayah Allah tak mungkin hadir. Terus terang saja manusia itu banyak yang artinya yang diiringi dengan apa yang dikatakan jurik nyiliwuri, setan milu bijak. Nah, dalam diri manusia itu dok pangrewong. Ini banyak di dalam diri manusia. Kalau diri kita ini tidak benar-benar istiqomah, tidak benar-benar konsisten, tuh ya, di dalam diri kita ini selalu ada gangguan-gangguan. Kata Mas Nur, saya baru pulang nih, baru beres nih, turun barang katanya, belum saya mandi, belum saya makan dan sebagainya. Itu dipikirkan tuh sama dia, belum itu dihitung sama dia sampai akhir. Nah, dalam hitung menghitung, nah sehingga itu nanti masuk yang namanya jurik nyiliwuri, setan milu bijah, ya dok pangrewong di dalam diri manusia itu selalu ada. Padahal sehat dia di rumahnya, padahal dia nggak ada kendala apapun yang memang dia apa di rumahnya itu ya bersih dari urusan yang lain-lainnya. Tapi yang namanya setan itu selalu menggoda di dalam diri kita. Tuh, makanya tadi dikatakan ya bahwa setan itu musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ya, setan itu sesungguhnya musuh kamu yang nyata ya. Tahu musuh ya, itu ditemenin. Tahu musuh dijauhin, dihindarin, jangan ditemenin. Ini ditemenin. Tahu setan itu musuh kamu yang nyata, ditemenin, bukan dijauhin, bukan dihindarin. God, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian pada bulan ini bisa berpuasa ya, baik Senin, Kamis dan sebagainya. Alhamdulillah, insyaallah itu semuanya ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu saja barangkali ya dari saya. Insyaallah untuk selanjutnya kita lebih enaknya, lebih baiknya kita diskusi saja ya, muzakharah aja agar senantiasa kita supaya hidup dan berkembang taklim kita di setiap malam Jumat yang kita adakan. Insyaallah kita bersama-sama ya untuk membahas atau mengkaji apa yang memang kita kaji pada malam ini. Itu saja dari saya, kurang lebih ya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf juga atas kekurangannya. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.